Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita telah kedatangan tamu, yakni Bapak Dr. Haji Arjiman MPD dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali bersama rekan-rekan beliau, dan kita akan berbincang-bincang sedikit menanyakan tentang kondisi madrasah terkait pandemi yang kita alami di Indonesia ini. Pertanyaan yang pertama yakni bagaimana rencana masa ta'aruf siswa madrasah Matsama siswa baru khususnya di Provinsi Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara Matsama, maka rujukannya Surat Keputusan Dirjen 2491 tahun 2020 tentang kalender pendidikan. Pada kalender pendidikan maka nanti 13 Juli sudah siswa baru masuk, itu ada kegiatan Matsama, masa ta'aruf siswa. Bicara masalah Matsama, maka ada kebijakan dari Direktur KSKK Kementerian Agama Republik Indonesia. Matsama tetap dilaksanakan melalui daring. Berarti kegiatan Matsama rencananya nanti ada keinginan daripada Kepala Bidang seluruh Indonesia termasuk Pak Direktur KSKK akan dibuka secara nasional oleh Pak Menteri Agama. Mudah-mudahan Allah mengizinkan itu, sehingga nanti ada nuansa yang berbeda walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 di tahun ini, tapi ada nuansa yang berbeda dari madrasah di seluruh Indonesia. Materi-materi yang disampaikan dalam Matsama, ada juknis nanti yang akan diturunkan oleh Direktur KSKK dan rujukan kita nanti itu, dan setiap satuan pendidikan diberikan kesempatan untuk melakukan inovasi kaitan dengan pelaksanaan Matsama, dan waktu juga tidak harus bersamaan. Jadi, itu diberikan keleluasaan kepada satuan. Yang penting ada kegiatan Matsama. Matsama dilaksanakan, ada beberapa materi yang harus satuan pendidikan sampaikan kepada seluruh siswa barunya. Dan sebelum sampai ke situ, saya sampaikan selamat kepada teman-teman madrasah yang setelah kita monef, ternyata pelaksanaan PPDB-nya berjalan dengan baik, baik secara online maupun secara offline. Berarti ini menurut saya sudah, alhamdulillah, terima kasih saya sampaikan pada seluruh madrasah yang sudah, dan rata-rata ternyata jumlah siswa yang dapat tidak jauh berkurang dari yang sebelumnya. Menurut saya ada pengaruh tapi tidak terlalu berdampak. Materi-materi yang disajikan dalam Matsama nanti paling tidak, Matsama kan bisa dari RA sampai madrasah aliyah, bisa itu tergantung nanti satuan pendidikan kreasinya kayak apa. Yang penting di dalamnya nanti ada juknis-juknis yang mengatur, itu dapat dipakai rujukan. Di antaranya bagaimana dalam Matsama diberikan anak-anak kaitan dengan keberagaman, bahwa Indonesia ini beragam, kemajemukan, sehingga nanti ada wawasan kebangsaan di situ. Yang kedua, bagaimana madrasah menyampaikan situasi madrasahnya secara keseluruhan, maka dibuatlah profil madrasah secara keseluruhan, sehingga walaupun anak-anak tidak datang tatap muka melihat langsung ke madrasah, dia tahu situasi madrasahnya. Ternyata madrasah yang ia akan jadikan tempat belajarnya luar biasa, indah, bersih, kan gitu. Maka buatlah profil yang sebaik-baiknya. Yang di dalamnya juga ada tentang struktur madrasah, siapa kepala madrasahnya,
siapa wakil kepala madrasahnya dan siapa guru-gurunya harus ditampilkan dalam profil itu sehingga anak-anak tahu walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Yang lebih penting lagi dalam kegiatan matsama disampaikan secara virtual tentang tata tertib madrasah, harus itu karena itu sebagai pegangan Bapak Ibu untuk melakukan pendekatan mutu di madrasah. Jadi disampaikan secara virtual termasuk disampaikan oleh siapa? Bisa oleh tokoh-tokoh pendidikan, oleh kepala madrasah, oleh wakil kepala madrasah, dan oleh guru-guru yang dipercaya oleh kepala madrasah. Mungkin itu kaitan dengan matsama. Jadi saya harapkan kepada seluruh madrasah yang ada di Provinsi Bali ini untuk melaksanakan matsama nanti secara virtual. Jadi nanti ada juknis yang kita tunggu dari Direktur KSKK, itu menjadi rujukan kita, tapi tidak mati. Kita bisa berkreasi, berinovasi di situ. Bagaimana rencana dan strategi madrasah dalam masa menghadapi new normal ini? Ya, kalau bicara masalah strategi pembelajaran madrasah di masa new normal, ya, maka barusan kita dapatkan sudah disampaikan secara publikasi tentang SKB 4 Menteri antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kementerian Agama, Menteri Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam SKB 4 Menteri dinyatakan kan dibagi saat ini ada zona daerah itu ada 4 zona kan ya, ada zona merah, zona orange, zona kuning, zona hijau. Zona merah, kuning, dan orange maka tidak boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka, tidak boleh. Jadi, tidak boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka, tetap menggunakan BDR, belajar dari rumah, atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ini tetap harus berjalan. Dan Bali tidak termasuk daerah hijau, tapi Bali termasuk daerah orange, kuning. Begitu, sehingga kita masih rujukan daripada pembelajaran jarak jauh ini adalah Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang kebijakan pembelajaran di masa darurat pandemi ini, yang diperkuat lagi ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Sekretaris Jenderal Pendidikan Kebudayaan nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pembelajaran BDR, yang disambung juga dengan surat keputusan Dirjen Pendidikan Islam ya, 2791 tahun 2020 tentang kurikulum darurat ya, termasuk surat keputusan diikuti dengan surat edaran 675 tentang pembelajaran di masa pandemik saat ini. Berdasarkan rujukan itu, maka saya berharap kepada madrasah di seluruh Provinsi Bali ini untuk tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau BDR dengan melakukan inovasi, ya, kreasi kepada guru-gurunya sehingga anak-anak walaupun belajar jarak jauh tetap menarik, ya. Dan Kementerian Agama sudah banyak menggunakan e-learning, berarti banyak menggunakan memberikan tentang bantuan-bantuan tentang jarak jauh. Saya harap ini bisa dilaksanakan dengan baik. Saya berharap guru tidak hanya sebagai sumber daya manusia, tetapi guru adalah sumber inovasi, sumber inspirasi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Maka diberikan kesempatan untuk berkreasi, apalagi dengan PJJ ini, pembelajaran jarak jauh. Itu kaitan dengan kalau kita masih berada dalam zona orange, kuning, termasuk merah. Bagaimana kalau, karena ini strategi, bicara kalau dia nanti kita sudah berada dalam zona hijau nantinya, maka ada 2 fase pelaksanaan pembelajaran. Boleh tatap muka dia, ada 2 fase. Fase pertama adalah fase transisi. Fase transisi dilaksanakan 2 bulan di awal ajaran tahun baru ini, berarti di Juli berarti. Kalau nanti sudah misalnya ya sudah hijau, berarti transisi 2 bulan. Berarti
itu untuk waktunya. Berarti nanti untuk satuan pendidikan nanti di belakang kita sampaikan. Itu untuk transisi. Di masa transisi apabila sudah berjalan baik transisi dan masih dianggap hijau nantinya, maka dia dianggap fase kebiasaan normal. Fase kebiasaan normal ini dilaksanakan 2 bulan setelah masa transisi. Ini untuk fasenya. Bagaimana dengan satuan pendidikannya? Apabila sudah dikatakan hijau, maka yang boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka pertama adalah tingkat MTS dan tingkat MA. Baru itu. Tingkat MTS dengan tingkat MA. Dan berikutnya, kalau sudah dianggap normal, hijaunya tetap berjalan, tidak ada masalah, baru diikuti oleh tingkat SD di bulan September. Berarti nanti 2 bulan berikutnya di fase kebiasaan normal, baru bisa SMI bisa berjalan. 2 bulan berikutnya kalau sudah masih dianggap normal, dianggap hijau, dia masih daerah itu, baru RA. Malah nanti terakhir bisa saja FAUD RA ini di bulan Januari dia bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, ini luar biasa. Kaitan dengan bagaimana pengelolaan kelas, karena kalau sudah tatap muka kan rentetannya banyak. Ya. Itu baru satuan pendidikannya. Bagaimana tentang pengelolaan kelasnya? Bagi tingkat MTS MA, maka jaraknya harus 1,5 per kelas, harus ada 18 siswa. Tidak boleh lebih, Bapak Ibu. Berarti 18 siswa. Itu kalau tingkat MTS dan MA. Kalau dia tingkat MI sama dengan RA, jaraknya 1,5 bisa lebih, dan jumlah siswa per kelas hanya 5 anak. Nah, ini penataannya kalau nanti berjalan benar, kalau Bali sudah dianggap hijau, zona hijau. Setelah itu baru dia akan bicara protokol kesehatan. Maka nanti kita akan bicara bagaimana protokol kesehatan yang harus disiapkan dalam pembelajaran tatap muka ini banyak sekali. Langkah-langkah apa saja yang harus diambil oleh madrasah dalam menghadapi masa new normal? Ya, terima kasih. Berarti langkah-langkah yang harus disiapkan madrasah dalam menghadapi new normal. Nanti walaupun Bali masih dianggap masih dalam kondisi orange, ya, kuning, mudah-mudahan jangan merah ya. Tapi tetap harus mempersiapkan diri. Pertama, memang kalau kita bicara SKB 4 Menteri, di situ harus dia terdaftar kaitan dengan persiapan. Berarti nanti ini sudah dibuat aplikasinya di EMIS. Kalau dia pendidikan nasional di Davodik, dia nanti ada di situ aplikasi yang dibuat, masih dirancang tentang kesiapan madrasah, tentang persiapannya madrasah dalam rangka menghadapi new normal. Maka semua madrasah harus mengisi data kesiapan itu. Didaftar kesiapan namanya, didaftar kesiapan semua. Apabila nanti di daftar kesiapan itu madrasah tidak full, dianggap tidak layak, walaupun sudah hijau, tidak boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka, maka dia harus mengisi nanti apa-apa. Maka langkah-langkahnya yang disiapkan madrasah kan banyak. Nanti kita sambungkan dengan protokol kesehatan tatap muka. Pertama kan di masa kondisi begini, maka ada kesempatan madrasah menyiapkan kaitan dengan apabila terjadi proses pembelajaran tatap muka. Pertama, harapan saya seluruh madrasah ya, sudah menyiapkan tempat cuci tangan di setiap kelas, di depan kelas, di depan kantor. Berarti bagaimana ada tempat cuci tangan, disiapkan sabun dengan air yang mengalir, sehingga nanti dianggap bisa membersihkan kuman-kuman yang dibawa dari rumah. Kan itu dulu. Atau disiapkan hand sanitizer. Madrasah juga harus menyiapkan termogan, berarti untuk mengukur suhu daripada seluruh warga madrasah. Kalau dia sudah 37,5, ini menjadi perhatian satuan pendidikan. Harapannya
di bawah 37,5. Berarti mudah-mudahan nanti warga madrasah sehat semua, kan itu kalau dalam kondisi begitu. Setelah itu dia harus menata kelasnya, karena kalau MTS MA harus hanya 18 siswa. Ini kan harus ditata, jaraknya harus 1,5 paling tidak gitu loh. Berarti bisa lebih dari itu. Kalau dia MI dia harus menyiapkan hanya 5 orang. Ini kan harus disiapkan oleh madrasah, bagaimana dia menata, terus bagaimana dia belajarnya, apakah dibuat shift, apakah dibuat bagaimana. Ini diserahkan kepada satuan pendidikan untuk menata, karena kaitan dengan pembagian jam, pembagian hari, berapa jam per hari, termasuk tempat ini serahkan pada satuan pendidikan untuk menata, melakukan inovasi, kreasi di situ dengan harapan yang menjadi acuan pertama, siswa tetap sehat, aman dan selamat dalam proses pembelajaran tatap muka. Kaitan dengan protokol yang harus disiapkan dengan belajar tatap muka ini, maka banyak sekali. Tadi sudah saya sampaikan, maka madrasah harus menyiapkan itu. Kalau dia terjadi proses pembelajaran tatap muka, maka setiap siswa diyakini, setiap warga madrasah yang mau masuk ke lokasi madrasah, di pintu gerbang madrasah, malah harus dites suhu tubuhnya dengan termogan. Berarti dites, Pak. Kalau ada yang bermasalah, maka dia disuruh balik pulang ke rumah untuk melakukan ngecek kesehatannya kembali. Kalau itu sudah lewat, maka anak harus disuruh cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Harus tetap menjaga physical distancing, social distancing. Harus dijaga, jangan ada kerumunan, harus tetap menjaga jarak. Ini kan tidak mudah oleh madrasah. Maka benar kebijakan pemerintah yang diberikan di masa transisi mengawali adalah tingkat MTS dan MA. Karena tingkat MI masih susah kita mengatur untuk itu. Tidak hanya itu Bapak Ibu, berarti nanti bagaimana siswa dan seluruh warga madrasah menggunakan masker. Ya, menggunakan masker yang harus dilapisi. Idealnya ada tisu. Ya, paling tidak ada 2-3 tisu yang setiap 4 jam tisu itu diganti. Nah itu di dalam SKB 4 Menteri termuat seperti itu. Berarti ini harus tidak boleh tidak siswa dan guru dan seluruh warga madrasah menggunakan masker. Termasuk satuan pendidikan harus tiap 4 jam sekalipun melakukan pembersihan dengan penyemprotan disinfektan. Itu harus diatur sedemikian rupa. Bagaimana? Tidak cukup itu. Satuan pendidikan juga di dalamnya adalah kepala madrasah harus mengetahui tempat tinggal peserta didik. Kalau tempat tinggal peserta didik masih ada di zona merah, di zona orange, kuning pun, maka dia tidak boleh datang ke madrasah. Maka dia harus tetap belajar PDL. Apalagi gurunya, apalagi ada guru siswa yang memiliki penyakit, misalnya penyakit yang memang berdekatan dengan itu, diharapkan untuk tetap belajar dari rumah, sehingga harapannya pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan di madrasah bisa berjalan baik, aman, siswanya tetap selamat dan sehat, kan begitu. Itu harapannya. Tapi saya termasuk pengaturan cahaya. Di pengaturan, maka diberikan kesempatan bagaimana menata ruang kelas sehingga dapat cahaya, berarti cahaya matahari. Maka pintu-pintu ventilasi itu harus dibuka saat ini. Masih banyak hal sebetulnya Bapak Ibu, Bapak-bapak. Berarti saya berharap mudah-mudahan kesiapan madrasah menghadapi new normal ini ya, mulai bergerak, dan saya sudah melakukan monep kaitan dengan itu ke beberapa madrasah. Alhamdulillah hampir 90% madrasah sudah menyiapkan diri untuk menyambut itu, ya, sudah memasang cuci tangan depan kelas-kelasnya, sudah menyiapkan hand sanitizer untuk guru-gurunya, sudah melakukan pembersihan termasuk kesiapan yang lain. Mudah-mudahan nanti seluruh madrasah siap
tidak hanya yang negeri, termasuk madrasah-madrasah yang swasta bisa menyambut kebiasaan baru ini kaitan dengan proses pembelajaran. Tapi saya garis bawahi, Bali belum zona hijau. Jadi, saya informasikan bahwa tertanggal 8 Juni hanya ada 8% kabupaten yang zona hijau. Dari 514 kabupaten, hanya 92 kabupaten yang zona hijau. Ya. Dan Bali belum termasuk di dalamnya. Bali belum termasuk di dalamnya. Dan yang lebih penting lagi, walaupun daerahnya sudah zona hijau, tetapi dari pemerintah daerah tidak mengizinkan, wali murid tidak mengharapkan, maka pembelajaran tatap muka juga belum bisa kita laksanakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan nanti menjadi motivasi kepada teman-teman madrasah untuk menyiapkan diri dalam menyambut new normal ini. Apalagi pemerintah sudah memberikan kesempatan untuk menggunakan anggaran BOS untuk menggunakan persiapan itu, gunakan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan seluruh warga madrasah sehat dan selamat sehingga ke depan kita bisa tetap meningkatkan mutu madrasah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Kabid Kementerian Agama Provinsi Bali bersama rekan-rekan beliau. Semoga apa yang menjadi arahan beliau menjadi motivasi bagi kita semua di masa COVID-19 ini, terutama pembelajaran daring yang kita laksanakan dari bulan Maret kemarin. Demikian, kami mewakili teman-teman di Media Center mengucapkan terima kasih. Madrasah lebih baik madrasah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.